Selamat hari Minggu. Kita sangat bersyukur kalau hari ini Tuhan masih terus beri kita kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan namanya. Dan dalam segala situasi dan keadaan begini, kita masih bisa berfellowship. Dan kita masih terus bisa memuliakan Tuhan dan Allah kita yang luar biasa. Sekarang ini saya mau mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mau bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena hari ini kami terus tidak henti-hentinya diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan hari ini, biar sesuatu yang boleh berkenan kepada Engkau. Bila Engkau sertai, Engkau berkati kami senantiasa. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau, dan hanya dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat sekali lagi, bulan ini tema kita adalah In Him, Through Him, dan For Him, yang kita ambil dari Kolose pasal yang pertama di ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini satu keadaan yang sangat luar biasa, jemaat di Kolose, ya. Jemaat Kolose ada jemaat selain dia dipuji karena kerja kerasnya yang mereka lakukan dalam Tuhan, tapi juga mereka mulai hanyut oleh hal-hal dunia yang terjadi di sekitarnya. Jadi keyakinan mereka tentang Tuhan, ajaran mereka tentang Tuhan sudah mulai nggak murni lagi. Dan bukan hanya itu, ini juga surat yang diminta oleh Paulus untuk bisa dibacakan di jemaat di Laodikia. Artinya apa? Berarti jemaat sudah mulai apa? Suam kuku. Tapi yang sangat bersyukur saya lihat ini bahwa Paulus sangat ingin mereka fokus hanya kepada Kristus saja. Hanya fokus kepada Yesus saja. Hanya fokus kepada ajaran Tuhan saja. Artinya apa? Waktu kita menjadi seorang Kristen, itu bukan tentang kita lagi. Tapi itu adalah tentang Dia. Itu tentang Tuhan. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan buat kita hari ini. Apakah Yesus adalah hidup kita? Atau Yesus hanya bagian daripada hidup kita? Dan saya merasa pertanyaan ini perlu kita renungkan dengan dalam. Dan saya juga sangat percaya kalau betul Yesus adalah hidup kita, sudah seharusnya kita mengizinkan Yesus memerintah atas hidup kita. Kita mengizinkan Yesus mau melakukan apa saja hidup kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Karena itu pagi ini saya mau mengajak kita, mari bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menemukan mengapa dan bagaimana caranya supaya Yesus bisa menjadi hidup kita. Saya ada 2 poin. Poin yang pertama, saya mau kita lihat sama-sama di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Poin saya yang pertama adalah Yesus adalah pencipta kehidupan. Jadi mengapa kita mau Yesus adalah hidup kita? Kenapa? Karena Yesus adalah pencipta kehidupan. Nah, yang sangat menarik dia ini dikatakan, Ia adalah gambaran Allah. Jadi maksudnya Yesus itu adalah gambaran Allah dari apa? Allah yang gak kelihatan. Ingat, Yesus pernah berkata apa? Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Itu maksudnya. Ya. Dan juga yang menarik dikatakan, juga Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Nah, artinya apa? Yesus tidak diciptakan, tapi dia yang menciptakan. Ya. Bahkan saat kelahirannya, Yesus lebih tua daripada ibunya. Kenapa? Yesus pernah berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangin, pada antara Abraham dan Yesus lahir itu ada 1.500 tahun. Bayangkan, Yesus nggak pernah menulis buku, tapi buku yang
paling banyak ditulis daripada siapapun dalam sejarah itu adalah tentang Yesus. Yesus nggak pernah melukis gambar sejauh yang kita tahu. Yesus nggak pernah menulis puisi. Yesus nggak pernah mengarang lagu. Tetapi berapa banyak lukisan, berapa banyak puisi, berapa banyak lagu yang telah dibuat mengenai Yesus. Jadi inilah Tuhan yang sangat luar biasa yang hari yang kita sembah. Saya mau kita melihat di Kisah Para Rasul, ya sangat menarik di Kisah Para Rasul pasal 3, waktu Petrus menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh sejak dari kecil, Petrus menggunakan kesempatan itu untuk berkhotbah. Kita lihat apa yang Paulus khotbahkan, apa yang Paulus bicarakan kepada orang banyak. Di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dikatakan demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dalam bahasa Inggrisnya, ya pemimpin kehidupan itu dikatakan apa? The author of life. Artinya apa? Ini sangat luar biasa karena kalau kita memperhatikan apa arti pemimpin kepada kehidupan, ya author itu dalam bahasa Yunani Greeknya adalah archegos. Archegos itu artinya adalah bisa chief leader atau pemimpin, the prince atau pangeran, the pioneer atau pelopor, the author atau pencipta atau pengarang. Nah, sangat luar biasa. Kenapa saya mau mengatakan ini? Petrus menggunakan ungkapan yang tidak biasa untuk menggambarkan tentang diri Yesus. Di sini Yesus digambarkan sebagai seorang pencipta, pembuat atau pengarang daripada sebuah kehidupan. Saya mau gunakan satu ilustrasi untuk kita bisa mengerti mengapa dibilang Yesus itu adalah pencipta kehidupan. Saya mau tanya, kalau kita mendengar kata pengarang, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Tentu yang terlintas adalah tentang seorang penulis. Ya. Nah, apa yang dilakukan seorang penulis? Seorang penulis itu biasanya mereka mengambil satu lembar kertas kosong, ya, dan mereka menuliskan kata-kata di atasnya, dan kata-kata penulis itulah yang memberi kehidupan pada kertas kosong itu. Nah, mengapa saya mau bicara ini? Saya mau kasih kita tahu inilah yang dilakukan oleh Yesus juga. Yesus mengambil kertas yang kosong dan memberi kehidupan pada kertas yang kosong itu. Tuhan memulai dari sebuah kekosongan dan dia memberikan sesuatu atau dia menciptakan sesuatu dari kekosongan itu. Dari yang enggak ada menjadi ada. Jadi sebagai pencipta kehidupan berarti apa? Kehidupan itu hanya berasal dari Yesus. Jadi di luar Yesus enggak ada kehidupan. Yesuslah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Yesus sudah ada sejak awal. Yesus sudah menciptakan dunia bersama dengan Bapaknya. Kita tahu itu ada di Yohanes pasal yang pertama. Yesus ada di sana dari awal, dia menciptakan bersama-sama, dia mengisi lembaran kosong itu bersama dengan Bapaknya, dia mengambil lembaran kosong itu dan dia mengisinya dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengambil kanvas kosong dan dia mulai melukis. Tuhan menghembuskan kehidupan ke semua makhluknya. Jadi dia bukan hanya cuma melukis, menggambar, tapi juga menghembuskan napasnya. Dan Yesus juga lakukan itu kepada kita. Yesus juga bukan hanya dia menghembuskan, bahkan Yesus menaruh dirinya di dalam diri kita sebagai seorang Kristen. Bayangkan, jemaat, kita yang bukan siapa-siapa menjadi berharga. Karena apa? Hanya karena Yesus menaruh dirinya di dalam kita. Yesus adalah pencipta kehidupan jasmani. Tapi Yesus juga ada pencipta kehidupan rohani kita. Pernah nggak kita tahu kata autor itu cuma ada 4 kali di Alkitab. 2-nya adalah bicara tentang Tuhan itu sendiri. Ya, nah saya mau kita lihat sama-sama di Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga
menyempurnakan Yesus yang memimpin kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya, ayat ini menggambarkan kepada kita bukan hanya Yesus itu adalah pencipta kehidupan, tapi dikatakan Yesus itu juga pencipta keselamatan. Nggak heran kalau kita lihat di Yohanes pasal 14, di ayat 6, dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali apa yang bilang. Dialah jalan keselamatan. Dialah jalan kebenaran. Ya, di Yohanes pasal ke-8 ayat 12 juga dikatakan apa? Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah mengapa dibilang Yesus adalah pencipta keselamatan, karena jalan cuma ada dia, dan Yesus itu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya kalau Yesus terang dunia, ketika kita dilahirkan kembali, terang itu sekarang ada di dalam diri kita. Yesus telah memberi kita sebuah kehidupan baru, dan hidup kita yang gelap, hidup kita yang lama itu diganti dengan sebuah kehidupan yang terang. Amin. Saya mau ngajak kita bersyukur. Hari ini Tuhan memberi kita keselamatan yang luar biasa. Memberi terangnya kepada kita. Supaya kita boleh hidup benar di hadapannya. Di Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekali lagi, dikatakan Yesus juga sebagai pencipta dan penyempurna iman kita. Artinya apa? Jemaat, artinya ketika seorang penulis menulis sesuatu, dia akan membacanya ulang dan dia akan menulisnya ulang. Penulis akan mencari apa sih kesalahan-kesalahan yang ditulis, atau mungkin ada tulisan-tulisan yang dia ingin ubah atau ingin dia koreksi. Penulis akan ngapain? Dia akan mengedit, dia akan memoles semua karangannya itu dengan tujuan apa? Membuat penulisan ulang dan membuat tulisan itu menjadi lebih baik daripada awalnya. Jemaat, itu juga yang dilakukan Yesus kepada kita. Yesus sadar dosa menyebabkan kita tidak sempurna. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, tapi ketika kita datang kepada Yesus, Yesus menerima hidup baru kita. Sekarang setelah kita menerima hidup baru, setelah kita datang kepada Kristus dan menerima hidup yang baru, sekarang Yesus sedang menulis ulang hidup kita. Yesus memperbaiki kesalahan kita. Yesus mengedit kesalahan kita yang tidak seharusnya dibuang, ditinggalkan, dan dia menaruh apa yang seharusnya kita punya. Pertanyaannya, rela nggak kalau hari ini Tuhan mengedit ulang hidup kita? Rela nggak hari kita Tuhan menghapus hidup lama kita dan mengganti hidup yang baru buat kita? Kenapa? Dia pencipta kehidupan. Nah, rela nggak kita ditulis ulang dan dihapus? Nggak gampang loh. Ya. Tapi saya percaya kita harus rela membiarkan Yesus menggunakan penghapusnya pada kita. Walaupun penghapusnya mungkin kasar, seperti amplas, yang bahkan bisa menyakitkan kita. Nah, saya percaya bahwa proses untuk menghilangkan apa yang seharusnya bukan milik kita juga bisa kasar dan menyakitkan. Tetapi hal itu sangat diperlukan kalau tulisan lama mau diganti dengan tulisan yang baru dan menjadi lebih baik. Masih ingat ya waktu kita sekolah, kalau hapus kita hapus berulang itu sampai bolong kertas itu. Tetapi hidup kita apa? Menjadi bermakna. Kalau kita membiarkan Tuhan menghapus apa yang lama dan menggantikan apa yang baru.
Saya mau katakan kepada kita, brother sister, jadi jika kita mengizinkan penulis kehidupan untuk memiliki otoritas atas hidup kita dan melakukan pengeditan apapun yang perlu dilakukan, sehingga kita benar-benar menjadi sebuah ciptaan yang baru. Kenapa? Yesus adalah pencipta kehidupan fisik kita. Yesus juga adalah pencipta kehidupan kerohanian kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan hidup yang kekal. Ingat, kita adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik. Sampai apa? Sang pencipta kehidupan memanggil kita pulang untuk bersama selamanya. Jadi mengapa kita mau Tuhan adalah hidup kita? Karena Yesus adalah pemimpin kehidupan itu sendiri. Amin. Poin yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Poin yang kedua, Yesus adalah hidup kita. Nah, jadi bagaimana supaya Yesus adalah hidup kita? Ya, Yesus memang adalah hidup kita. Ya kan? Nah, sangat menarik di Kolose pasal 3 ini. Tapi sebelumnya di Kolose pasal 2, kalau kita bisa lihat, Paulus lagi berbicara tentang pertobatan mereka. Bagaimana mereka telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan dan dibangkitkan bersama Kristus melalui iman. Di pasal 3 ini Paulus menjelaskan apa yang perlu kita lakukan sebagai hasil daripada pertobatan itu. Mari kita lihat sama-sama. Ya, di Kolose 3:2 dibilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Paulus lagi bilang kalau kita mau Yesus adalah hidup kita, kita perlu mengarahkan pikiran kita perlu mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang di atas. Mengapa? Karena ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi warga surga. Jadi fokus kita jelas perlu diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan surga. Betul ya? Kenapa? Karena ketika kita memberi hidup kita kepada Kristus, ketika kita keluar dari baptisan, kita telah menjadi ciptaan baru. Kita telah menjadi ciptaan Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu menunjukkan bahwa sebuah pembaharuan, sebuah perubahan telah terjadi. Kalau enggak, berarti enggak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Nah, sangat menarik waktu Paulus berkata bahwa kita perlu mengarahkan pikiran kita atau hati kita kepada hal di atas. Itu artinya apa? Hati kita tidak secara otomatis tertuju kepada hal-hal rohani. Tetapi kita harus mengarahkannya supaya bisa sampai ke sana. Jadi bukan kamu nggak lakukan apa-apa, tiba semua nggak begitu caranya. Nah, coba hari ini brother sister atau jemaat, mau nggak hari ini kita terus bertumbuh, mengarahkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada hal-hal yang rohani saja. Hari ini saya nggak tahu bagaimana kondisi kita. Hari ini jika kita ada kecenderungan hati kita masih belum tertuju pada hal yang rohani, atau mungkin kita masih mengalami kesulitan dengan hal ini. Nah, berarti apa? Kita perlu berjuang, kita perlu bergumul, kita perlu bantuan, kita perlu dibimbing. Dan bukan hanya itu, kita bisa bawa itu dalam doa. Mengapa ini penting? Karena ini bukan sebuah pilihan. Ini adalah perintah di mana Tuhan mau kita betul-betul fokus kepada perkara-perkara yang di surga. Kenapa ini juga menjadi penting? Kenapa? Ini juga merupakan bukti bahwa pembaharuan telah terjadi di dalam diri kita. Jemaat, sebagai seorang Kristen, hati dan pikiran kita sudah seharusnya kita mencari hal-hal yang rohani. Hal-hal yang saleh. Sampai apa?
kita bisa menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Sampai apa? Sampai kita bisa menetapkan hati kita pada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang saya mau tanya, sudah nggak kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada perkara-perkara di atas? Kalau Yesus benar adalah hidup kita, kita akan lakukan itu kepada hidup kita. Selanjutnya juga dikatakan di ayat ketiganya bilang, sebab kamu telah mati. Apa maksudnya sebab telah mati? Mungkin kita bilang, loh saya nggak mati waktu dibaptis. Memang secara fisik kita nggak mati. Tapi dalam pandangan kerohanian, benar kita sudah mati. Manusia lama kita sudah mati, manusia lama kita hanya punya satu sifat, yaitu sifat kedagingan. Nah, tahukah kita bersaudara bahwa sifat kedagingan kita itu nggak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Di Roma pasal 8, ayat 8 sampai 10 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Lihat, Alkitab ini jelas banget. Daging tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, hanya apa? Hidup di dalam roh yang kita bisa. Artinya apa? Nah, sekarang waktu kita sudah mengambil diri kita, memberi diri kita dibaptis, kita menjadi murid Yesus, di dalam diri kita sudah ada yang baru. Dengan kehidupan yang baru. Di dalam diri kita yang baru ini, kita mempunyai roh yang baru. Kita punya sifat yang baru. Sifat yang dapat menyenangkan Tuhan. Sifat yang hanya ingin menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita bilang kita sudah dilahirkan baru, tapi kita nggak tertarik, nah ada yang salah. Karena kalau betul kita punya roh Kristus di dalam hidup kita, kita akan terus mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau Tuhan bersuka cita karena kita punya hidup yang benar di hadapannya. Nah, mengapa ini penting? Hidup berkenan kepada Tuhan. Jemaat, saya mau bilang begini, apapun hari ini yang kita lakukan di hadapan Kristus, tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Kalau itu manusia daging kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberikan pada Tuhan apa yang paling penting dari diri kita, berarti apa? Dan kita masih dikendalikan oleh sifat lama kita. Kalau kita masih dipimpin oleh apa yang menyenangkan diri kita sendiri, bahkan jika kita melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, nggak ada gunanya. Kita melakukan sesuatu hanya untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi yang Tuhan mau, waktu kita melakukan sesuatu, baik itu untuk orang lain pun, kita melakukan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Brother sister, cara hidup kita yang lama harus diganti dengan cara hidup yang baru. Yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kita pernah mati dalam dosa kita. Tetapi sekarang, firman Tuhan bilang, kita hidup untuk kebenaran. Itu dia. Kalau kita mau Tuhan adalah hidup kita, matikan manusia lama kita. Yang berikutnya juga dikatakan yang sangat menarik, dibilang apa? Kristus ya yang adalah hidup kita. Pernyataan ini sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena ini menggambarkan cara hidup seseorang sebagai ciptaan yang baru. Maka di Kolose pasal yang ketiga, ayat 5-10 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu,
nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang telah meneruskan diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam perikop ini sangat jelas digambarkan apa yang dikata apa? Kita ini dipanggil untuk mematikan segala sesuatu yang merupakan keinginan daging kita yang berdosa. Artinya apa? Artinya kita perlu membunuh dosa kita dan keinginan kita. Nah, kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa berhasil membunuh sifat kedagingan kita dan mengenakan manusia baru kita, kecuali apa? Kita mengerti tentang Yesus lebih dalam. Kita tahu Yesus itu siapa. Dan Yesus itu apa bagi hidup kita. Tahukah jemaat, Injil ditulis bukan hanya memberikan peraturan-peraturan atau aturan-aturan. Tetapi Injil terutama ditulis untuk memberikan motivasi kepada kekudusan. Ya, Injil tidak hanya tentang bagaimana kita menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tapi juga apa yang perlu kita lakukan sebagai hasil daripada komitmen kita yang kita buat kepada Yesus. Karena itu saya sangat percaya seharusnya semakin kita mengerti tentang kasih karunia, seharusnya semakin kita termotivasi untuk hidup bagi Yesus. Seharusnya semakin kita mengerti tentang kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, seharusnya Pak, semakin kita mencari cara bagaimana kita bisa membalas kasih-Nya. Seharusnya semakin kita melihat manfaat-manfaat dan kita melakukan apa yang benar buat Tuhan, kita melakukan sesuatu dengan caranya Tuhan, semakin apa? Kita akan menjadikan Yesus sebagai hidup kita. Itulah seharusnya yang kita lakukan dalam hidup ini. Brother sister, ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus, artinya kita adalah ciptaan baru bagi Kristus. Saya sangat percaya hari ini, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen, harusnya kita menjadi pekerja yang paling keras. Harusnya kita menjadi karyawan yang paling dapat diandalkan dalam perusahaan. Sebagai seorang Kristen, seharusnya ketika kita melayani, kita harus melakukan seolah-olah kita sedang melayani Yesus secara langsung. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan beri yang sisa. Saya mau mengajak kita berpikir sejenak hari ini. Saya ingin kita berpikir tentang hidup kita sebagai seorang murid Yesus. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dan jemaatnya? Saya mau tanya, seandainya sekarang Yesus berdiri di sisi kita hari ini, kira-kira apa pandangan Yesus tentang bagaimana cara kita melayani dan bagaimana cara hidup kita sebagai seorang murid Yesus? Jika Yesus berdiri di samping kita saat kita melayani dan hidup sebagai seorang murid Yesus, saya mau tanya, apakah kita akan melakukan dengan cara yang berbeda? Apakah kita melakukan dengan sifat yang berbeda? Dengan sikap yang berbeda? Dengan semangat yang berbeda? Yesus tidak bisa ditipu oleh kita. Yesus tidak bisa kita berpura-pura di hadapannya. Yesus tahu kok apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Brother sister, saya sangat percaya hari ini, kalau Yesus adalah hidup kita, maka kita akan bertumbuh dengan sangat cepat. Daripada orang-orang yang hanya melihat Yesus adalah bagian daripada
hidup kita. Karena kita Yesus hanya menjadi bagian daripada hidup kita, kita akan kehilangan banyak hal. Kita akan menahan diri kita dari pertumbuhan kerohanian kita. Tapi ketika Yesus adalah hidup kita, kita akan mengerti tentang kasih. Kita akan semakin mengerti tentang melayani Yesus. Saya mau mengingatkan kepada kita. Ketika kita menjadi seorang Kristen, itu bukan lagi tentang kita. Itu tentang Yesus. Kita mungkin berpikir, jika kita membuat hidup kita semuanya terfokus kepada Yesus, kita akan kehilangan banyak hal. Salah. Justru sebaliknya. Waktu kita tidak hidupmu kita dipusatkan kepada Kristus, justru banyak hal yang hilang sebetulnya. Kenapa? Hidup kita tidak akan pernah penuh sampai kita menjadikan Yesus adalah hidup kita. Apakah itu melibatkan pengorbanan? Ya, pasti. Apakah itu berarti saya tidak akan mendapatkan apa yang saya inginkan ketika saya menginginkan sesuatu? Mungkin. Tetapi kita tidak akan kehilangan apapun yang paling penting dalam hidup ini ketika Yesus adalah hidup kita. Brother sister, kalau kita mau menjadi Yesus adalah hidup kita, kita harus bisa lihat Yesus itu adalah pencipta kehidupan. Yesus itu adalah hidup kita. Dan kita akan mau hidup apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya mau tanya lagi. Apakah Yesus adalah hidup kita? Atau Yesus cuma bagian daripada hidup kita? Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pagi ini kami boleh mendengar firman Engkau. Kami diingatkan Tuhan, bagaimana kami mau Yesus itu menjadi hidup kami, bukan bagian hidup kami. Karena kami telah menjadi manusia baru, ciptaan baru, ciptaan Roh Kudus Engkau Bapa. Bila kami terus bertumbuh dan mengerti kasih dan bisa melayani Engkau dengan luar biasa. Sertai berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.